Oh iya. Oke, siap. Mana Pak Sarif nggak bisa masuk. Belum Dalam ke kamari. breakout room, Pak. Pak Sarif tidak ada di breakout, Pak. Iya. Sepertinya off dulu. Oh. Baik, dosen dan guru pamong sudah hadir di ruangan ini. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk hari ini kita akan di hari keberapa ini? Hari ke-17 Pak. ya? Ke-17, Pak. Ya, ke-17. Kalau kita berdasarkan namanya, yang masuk sekarang di share dulu. Ya, jadi hari ke-17 itu kayaknya nih masih analisis alternatif solusi ya. Jadi kita masuk di pengisian di analisisnya ya. Analisisnya besok itu sudah persentase. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemarin sebenarnya sudah berapa kali kita sampaikan. Ada 3 hal yang perlu kita ini. Yang pertama adalah menentukan alternatif solusinya. Misalnya begini, misalnya penerapan model problem center learning. Halo, pendengar ini? Iya Pak, iya. Iya.
Kemudian apa kelebihan dan kelemahannya. Jadi ditentukan dulu berdasarkan kajian literatur, kita tentukan apa yang muncul di dalam eksplorasi alternatif solusi. Kita coba menganalisa. Yang pertama kita tentukan dulu apa yang muncul di situ, apakah model atau misalnya metode, pendekatan, strategi atau teknik, ya. Itu kita tentukan dulu, kemudian kita melihat kenapa kita pilih misalnya metode itu, mengapa dipilih, kemudian apa kelebihan dan kelemahannya, ya. Jadi bisa saja, jadi kita mungkin sudah berhipotesis atau memberi jawaban sementara apa yang kita setelah kita eksplorasi alternatif solusinya, kita sudah harus menentukan penyelesaian akar masalah. Jadi dari akar masalah kemudian kita mengeksplorasi, kemudian kita analisis. Analisisnya itu yang pertama kita tentukan apa yang dominan muncul di situ, alternatif solusi, kemudian mengapa, apa kelebihan dan kelemahannya, ya. Ya, ini sudah ada contoh yang diberikan. Oke, saya kira itu yang perlu kita. Ini besok kita presentase sesi 1 dan sesi 2. Ini kayaknya ini sudah biasanya ada penilaian, ya, ada penilaian di 18 dan 19. Jadi 18-19 itu sudah ada persentase. Oke, saya kira itu ya yang bisa sampaikan. Sebelum kita persilakan ke teman-teman, mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan dulu, apa yang mau, atau ada hal yang masih kurang jelas dari 2 kolom terakhir ini. Saya persilakan. Boleh Mas Pak? Ya, silakan Pak Maruf. Ya, Pak, terima kasih Pak. Kemarin Pak kita, kalau tidak salah Pak, kita diarahkan langsung untuk memilih model Pak. Satu model yang cocok Pak. Yang tadi kalau di kelompok itu banyak model-modelnya Pak. Berarti kita dari beberapa model kita buat dulu Pak di kelompok untuk satu permasalahan Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi dalam satu permasalahan, akar masalah bisa ada beberapa model, ya, bisa beberapa model. Tetapi nanti pada saat penentuan akhir solusi yang kita mau gunakan di RPP, itu di dalam RPP itu hanya satu model. Ya, perlu saya tekankan hanya satu model yang bisa dalam satu apakah dalam satu pertemuan atau apa, ya. Jadi satu RPP atau RPSK, RPP istilahnya ya kalau di SMK, itu hanya satu model. Kalau misalnya metode, bisa ada 2 metode. Pendekatan juga bisa. Misalnya kita bisa menggunakan pendekatan saintifik. Kalau di K13 itu yang di ini saintifik, tetapi pendekatan kontekstual teaching learning itu juga bisa digunakan. Begitu juga misalnya metode ceramah tetap kita digunakan, metode diskusi itu bisa kita gabungkan beberapa. Tetapi model itulah yang melingkupi semua itu. Jadi biasanya hanya satu model di dalam satu perangkat pembelajaran atau satu kali pertemuan atau satu RPP. Satu RPP. Karena satu RPP bisa aja 2 pertemuan, bisa 3 pertemuan.
Jadi kalau modelnya, jadi kalau di sini bisa saja beberapa model yang muncul di situ namanya alternatif solusi. Ya. Alternatif itu bisa macam-macam. Ya, namanya alternatif. Kalau satu itu bukan alternatif. Jadi bisa dimunculkan model-model yang ada atau beberapa pendekatan, beberapa apa namanya teknik, ya, misalnya teknik menjawab, teknik apa namanya beri pertanyaan, ya, itu ada beberapa. Jadi kalau di sini bisa macam-macam, model pun bisa macam-macam, tetapi nanti pada saat penentuan akhir hanya ada satu model dalam satu RPP, ya. Tapi misalnya RPP kedua bisa saja beda modelnya lagi, ya. Oke, sudah jelas Pak Maruf? Ya Pak, sudah Pak. Ya. Oke, siapa lagi yang lain? Apakah sudah jelas mengenai penentuan analisis alternatif solusi? Jadi usahakan juga sebenarnya harus banyak di situ, bukan hanya satu ya. Kalau satu itu bukan alternatif namanya. Ya. Jadi bisa ada modelnya di situ, bisa ada media misalnya, bisa ada ini nanti dipilih salah satunya nanti yang mau diterapkan. Bisa juga nanti bersamaan misalnya medianya yang inovatif atau yang apa namanya interaktif, ya, media yang interaktif atau multimedia lah, bisa multimedia. Kemudian dipilih satu modelnya, satu pendekatan, ya, satu kalau metodenya bisa macam-macam, makanya istilahnya pembelajaran yang metode bervariasi, ya, memberikan harus metode bervariasi. Nah, tapi jangan model yang bervariasi dalam satu RPP. Ya, oke, silakan. Masih ada yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada, kita persilakan. Siapa yang belum pernah tampil, silakan tampil dulu. Ya, Pak Sari biasa jago memilih itu siapa yang belum enggak hafal semua. Silakan Pak Sarif. Iya, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu di ruang virtual ini untuk melanjutkan kegiatan kita, ya, yaitu pada hari ketiga ini di langkah keempat itu kita sudah masuk pengisian analisis alternatif solusi, ya, analisis alternatif solusi, ya. Seperti yang kita kerjakan selama ini bahwa di hari pertama dan hari kedua, ya, itu kita sudah banyak mengeksplor, ya, tentang alternatif solusi. Jadi salah satu eksplornya itu apakah melalui kajian literatur, kemudian wawancara mulai dari teman sejawat, kemudian dari pengawas, kemudian sampai kepada wawancara pakar. Nah, dari sekian masukan dan sekian literatur yang kita masukkan, ya kita analisis, ya kira-kira berdasarkan masalah dan akar masalah yang kita pilih, ya, kira-kira model pembelajaran apa atau pendekatan pembelajaran apa yang cocok dengan masalah dan akar masalah yang kita angkat di awal. Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi, bahwa memang betul bahwa dalam satu masalah itu dibuat satu perangkat pembelajaran nantinya, ya, satu perangkat atau biasa disebut dengan satu RPP, ya, karena insya Allah kemungkinan kita akan membuat 4 RPP, ya, karena 4 masalah dan akar masalah yang kita pilih.
Nah, dalam satu masalah itu ada satu RPP dan dan biasanya dalam satu RPP itu biasanya hanya satu model yang dipersyaratkan atau yang bisa kita masukkan. Ya, jadi satu RPP itu maksimal satu model pembelajaran atau satu pendekatan pembelajaran. Tetapi metode strategi boleh lebih dari satu dalam satu RPP. Tergantung dari KD atau materi yang akan kita ajarkan, itu disesuaikan. Begitu juga media. Media itu bisa bermacam-macam, tergantung sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Karena biasanya satu RPP itu bisa kita ajarkan lebih dari satu kali pertemuan. Iya. Kemudian, jadi RPP, makanya dari awal kemarin saya sampaikan, tolong Pak, kita dalam mengambil masalah, kita fokuskan masalah itu masalah itu yang bisa kita pecahkan di kelas, ya. Artinya jangan kita mengambil masalah di luar, dan makanya saya katakan yang bisa dipecahkan di kelas itu adalah masalah yang terdapat pada siswa. Jangan kita mengambil masalah yang di luar dari siswa. Karena kenapa kalau misalnya masalah yang berbasis siswa, berarti itu bisa kita pecahkan dan bisa kita ukur keberhasilannya setelah kita melaksanakan pembelajaran. Ya, itu yang saya sarankan kemarin, sehingga makanya saya katakan masalah yang kita angkat dan akar masalah itu harus kita memilih, lebih bagus memilih model. Karena kalau model sudah sesuai, ya tinggal kita masukkan nanti pada saat pembuatan perangkat pembelajaran atau rencana aksi, itu kita tidak bingung lagi bahwa ini model ini yang saya angkat di masalah ini. Nah, tinggal kita lihat sintaksnya Pak. Kalau model kan ada sintaks itu apa-apa yang harus seperti model saintifik. Itu ada 5M, itu yang harus kita masukkan di dalam langkah-langkah pembelajaran. Jadi itu harus terpenuhi itu. Jadi setiap model yang kita ambil Pak, tolong kita perhatikan sintaksnya. Karena dalam satu model itu ada sintaks yang harus terpenuhi di dalam memilih model dalam pembuatan RPP nantinya atau perangkat pembelajaran. Saya kira itu pengantar dari saya. Jadi memang dari sekarang Pak, makanya kemarin-kemarin tolong Pak yang di luar dari masalah siswa biasanya kita sulit kita pecahkan di pembelajaran. Karena pada saat selesai melaksanakan PPL atau pembelajaran di kelas itu harus terukur Pak. Ya, itu yang kita harus pikirkan dari sekarang, supaya nantinya pada saat kita membuat pembuatan rencana aksi nanti atau pembuatan perangkat pembelajaran, kita tidak bingung lagi, kita tidak mengutak-atik lagi masalah sebelumnya, atau seperti merubah masalah, merubah akar masalah, ya, atau bisa saja juga kalau merubah masalah dan akar masalah bisa saja berubah juga pada kolom ketiga. Ya, alternatif eksplorasi, alternatif solusi. Ya, makanya dari sekarang kita pikirkan itu Pak untuk kelanjutannya nantinya. Saya kira itu pengantar dari saya Pak. Mungkin ada yang sudah Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya yang bisa kita lihat sama-sama. Seperti juga saya kemarin saya sudah sampaikan bahwa tolong Pak di dalam pemilihan dari hasil analisis itu kita masukkan mengapa kita kan ada 3 Pak ya. Mengapa kita memilih misalnya model pembelajaran itu, kemudian apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Ya, saya kira itu Pak yang kita akan kerjakan selama 1 hari ini. Misalnya besok sudah mulai presentasi. Saya kira itu masukan dari saya Pak dan komentar dari saya. Silakan Pak kalau ada Bapak Ibu. Ya, ada Ibu. Silakan Bu. Ibu Hamdiana. Iya Pak. Ya maaf Pak. Mohon maaf itu. Iya. Benar Pak. Iya silakan Bu. Saya mau
menampilkan hasil pekerjaan saya. Izin share screen ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Sudah terlihat Pak? Ya, sementara. Sudah terlihat. Oke Bu, iya. Sebentar Pak, sebentar. Ya, jadi saya belum menyelesaikan secara keseluruhan dari masalah yang terpilih. Cuma saya sudah menyelesaikan dua permasalahan di sini. Mohon masih ada beberapa hal yang kurang bisa dikoreksi. Jadi saya masalah yang pertama di sini adalah kemampuan perhitungan dan logika dasar yang mana akar penyebab masalahnya yaitu metode ajar guru belum sesuai dengan belajar peserta didik. Di sini saya mengambil eksplorasi alternatif solusi dari referensi jurnal yang ditulis oleh Mas War pada tahun 2019 yang berjudul Strategi Pembelajaran Matematika Menyenangkan Siswa atau MMS berbasis metode permainan strategi dan cerita matematis. Metode belajar yang kreatif, inovatif, dan menarik menjadikan proses belajar matematika di kelas menjadi terhibur dan menyenangkan siswa. Metode memiliki implikasi terhadap motivasi siswa dalam belajar. Kemudian dalam jurnal yang kedua yaitu Muhammad Arif Hidayat dan Sofia Rahmi pada tahun 2022 dengan teknik belajar matematika yang menyenangkan bagi siswa sekolah menengah atas, yang mana metode gaming edukatif yang mampu mengajak siswa menyelesaikan soal matematika dengan cara bermain game. Siswa yang senang belajar matematika akan melatih untuk meningkatkan kemampuannya dalam berpikir kritis, logis, dan rasional. Dari jurnal yang ketiga, di sini saya mereferensi jurnal dari ketiga referensi yang mana ditulis oleh Rizky Sari dan Listiorini pada tahun 2011 dalam jurnal Game Edukasi Logika Matematika. Dari penelitian yang dilakukan penulis bahwa di ulangan untuk materi logika matematika, khususnya pada logika proposisi, sebagian besar masih di rata-rata. Diperlukan model pembelajaran yang dapat meningkatkan nilai logika matematika siswa. Kemudian di hasil wawancara oleh pakar yang narasumbernya itu adalah Dr. Andus Agus Wahyudi MH, merupakan Widya Islara ahli media dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bui Malang, yang mana menjelaskan kalau perlu diterapkan metode khusus yang mengedepankan kreativitas untuk membelajarkan materi-materi yang berkaitan dengan keterampilan numerasi dengan suasana yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian dari hasil wawancara oleh kepala sekolah, mana perlu dibuatkan model-model pembelajaran yang mampu menunjang serta mempercepat kemampuan siswa dalam menyerap materi, konsep perhitungan, salah satunya dengan menggunakan tutor sebaya dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang lebih baik. Di sini sekolah kami Bapak Dirmawan SPD, sekolah SMKN 1 Buir. Kemudian dari rekan guru yang dengan memberikan motivasi agar siswa memahami jika kemampuan numerasi sangat penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini narasumbernya Bapak Adi Irawansah ST, guru SMKN 1 Buir. Kemudian dari rekan sejawat, membantu siswa meningkatkan kemampuannya dengan melakukan metode pembelajaran dasar yang lebih tepat, menumbuhkan minat siswa untuk mempelajari konsep perhitungan dasar dengan lebih baik. Narasumbernya adalah Ibu Ika Anjar Kumalasari SPD, guru produktif listrik dan elektronika SMK 1 Buir. Berdasarkan hasil eksplorasi, menghasil hasil eksplorasi alternatif solusi, maka di sini di sini saya menerapkan model pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran game based learning untuk masalah kemampuan perhitungan dan logika dasar. Di sini ada beberapa kelebihan dari model game based learning, yang mana yang pertama,
Peserta didik menjadi lebih semangat untuk belajar dan memahami materi. Suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Peserta didik tidak bosan dan merasa cemas saat proses pembelajaran di dalam kelas. Pola pikir peserta didik tentang matematika, khususnya pada konsep logika, tidak akan selalu menjadi pelajaran yang sulit. Kompetisi dan kerjasama tim dapat menambah motivasi peserta didik. Adanya umpan balik yang cepat membuat peserta didik bisa mencari alternatif lain dalam memecahkan masalah. Kemudian dari sisi kekurangan atau kelemahannya, di sini pertama ialah membutuhkan alat dan media tambahan. Suasana kelas sering menjadi tidak kondusif, membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif banyak. Kemudian keempat itu setting pembelajaran perlu dipersiapkan dengan matang. Itu untuk masalah yang pertama. Ya. Oke Bu, ini satu saja dulu kita bisa lihat. Iya. Ya. Ya, ini kalau kita lihat dari berdasarkan eksplorasi alternatif solusi, ya, dari masalah kemampuan perhitungan atau literasi numerasi, ya, literasi numerasi siswa ini masih rendah, ya. Nah, ini salah satu dari sekian banyak hasil eksplorasi yang dipaparkan atau yang diberikan masukan dari berbagai baik kajian literatur maupun masukan dari hasil wawancara, ya, maka Ibu menganalisis dari hasil analisis itu berdasarkan eksplorasi alternatif solusi, Ibu mengambil satu model pembelajaran yang disebut dengan game basic learning. Cuma barangkali di sini Bu ditambahkan alasan, ya. Jadi di analisis alternatif solusi itu tambahkan alasan. Mengapa atau apa alasan Ibu sehingga mengambil model pembelajaran ini. Jadi ditambahkan barang ini masih apalagi namanya dengan menganalisis hasil eksplorasi ini baru kesimpulan, istilahnya mengambil kesimpulan Bu. Ya. Kalau kita lihat hanya mengambil kesimpulan, nah kesimpulan belum memberikan alasan kenapa Ibu memilih model pembelajaran ini. Ya, itu saran saya yang pertama. Yang kedua, ini nanti kita lihat nanti sintaksnya, ya. Jadi langkah-langkah, maksudnya langkah-langkah yang harus dilewati atau yang harus kita gunakan pada saat pembelajaran. Jadi ini jangan dilupa nanti Bu sintaks dari game basic learning ini. Seperti tadi yang saya contohkan misalnya pada model pembelajaran saintifik. Ya. Model pembelajaran saintifik itu ada 5M, ya. Ada 5M, mengamati, apalagi mengumpulkan dan seterusnya sampai mengkomunikasikan. Nah, itu juga harus kita lewati dalam langkah-langkah pembelajaran nantinya, jangan dilupa. Ya, supaya terarah nantinya ini. Ya, bisa saja tidak dimasukkan di sini Bu, tapi tolong dilengkapi alasan memilih model pembelajaran itu yang utama. Ya, mungkin ada masukan dari yang lain Bapak Ibu, ya, atau dari Pak Supriyadi, tapi saya persilakan Bapak Ibu dulu yang mau memberikan masukan terhadap hasil kerja dari teman kita Ibu Hamdiana. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan masukan. Oke Pak Sarip. Iya, silakan Pak. Anak belum ini teman-teman. Hamdiana coba dilihat itu di akar penyebab masalahnya, ya. Jadi tidak ada metode belajar peserta didik. Metode ajar guru belum sesuai dengan metode belajar peserta didik. Apa yang dimaksud dengan metode belajar peserta didik? Cara belajarnya maksudnya Pak. Ya.
cara yang dia Oh iya. cara yang cocok untuk cara belajarnya peserta didik maksudnya Pak. Ya, Metode belajar. mungkin lebih di anu ya, dipertajam bahasanya di situ, jangan Iya. karena masih ada Betul. beberapa persepsi itu, karena Iya. kalau mau metode belajar peserta didik banyak peserta didiknya, Iya. ya. Mohon maaf Pak. Iya. Kira-kira dengan Iya, mungkin di kata apakah di situ metode ajar guru belum sesuai Iya. misalnya belum sesuai pembelajaran gaya inovatif. belajar ya Pak, boleh saya menggunakan bahasa gaya Kalau gaya belajar. belajar ya bisa saja, tetapi itu terus nanti ada analisisnya, bagaimana Anda mengetahui bahwa gaya belajar peserta didik seperti apa. Kan biasa ada instrumen yang dilakukan untuk melihat gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa kan seperti ada yang kinestetik, ada yang auditory, ada ya, itu gaya belajarnya. Kalau saya anu aja metode ajar guru belum sesuai dengan pembelajaran inovatif atau apa namanya, inovatif saja. Gaya belajar ya bisa juga sebenarnya gaya belajar, tetapi nantinya larinya ke eksplorasi alternatif solusinya, nanti larinya ke gaya belajar nanti. Yang mana Anda mau tekankan di sini kan metode ajar. Metode itu kan Ada strategi Pak. iya, Strategi pembelajaran. metode ajar, metode permainan matematik berbasis game. Ya, ini kan ada sudah ya, bisa. Metode ajar guru belum sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ya, apa? Ya bisa. Gaya belajar aja ya, gaya belajar aja. Tidak apa-apa seperti itu Pak. Bisa, tetapi nanti jangan larinya nanti ke gaya belajar, tetap ke metodenya. Ya, seperti eksplorasi solusinya kan metode permainan matematik. Matematik. Iya, tadi di referensinya ya seperti itu Pak. Iya, enggak apa-apa, ya udah. Tapi jangan diganti Pak. Gaya belajar aja. Iya. Supaya kelihatan nanti metode yang digunakan. Ya. Jadi berbasis metode permainannya nanti bisa dibuatkan nanti di LKPD-nya. Jadi permainannya di LKPD, tetap nanti ada modelnya. Model pembelajaran apa, kemudian permainannya mungkin nanti di LKPD yang dimunculkan itu. Ini sudah salah satu metode ya, bukan model. Ya, maksud saya teman-teman ini sudah harus ada di kepala itu bahwa nantinya saya mau buat seperti ini. Ya, nanti di RPP saya mau buat metode misalnya metode permainan matematik di dalam model, misalnya model berbasis masalah misalnya, ya. Mohon maaf Pak. Kalau game based learning ini memang salah satu model Pak yang saya lihat dari referensi di implementasi kurikulum Merdeka sudah diterapkan, ada salah satu model pelajaran game based learning Pak. Kebetulan di sekolah kami sudah menggunakan IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Jadi saya juga sedikit bingung sih Pak, apakah nanti saya di tugas saya di PPG ini harus membuat RPP ataukah saya mengikuti kurikulum terbaru sekarang yang mana harus membuat modul ajar yang mana sama padanannya dari RPP seperti itu. Karena kita juga sudah mulai in-house training, sudah selesai in-house training tentang penyusunan modul ajar, dan itu yang digunakan sebagai perangkat ajar yang berlaku di sekolah kami Pak, di SMK 1 Duri. Kalau modul ajar sekarang bagaimana bentuknya itu? Kurang lebih hampir sama Pak, cuma penamaannya dan mungkin penyusunannya sih yang sedikit berbeda. Jadi padanannya RPP itu modul ajar, silabus itu padanannya disebut alur tujuan pembelajaran Pak, atau ATP.
Ya, Iya. saya belum mana juga, Mas. Beda Iya. kita di perguruan tinggi juga, walaupun ada Merdeka Belajar juga, tapi beda ininya, beda Iya Pak, penerapannya jadi ya. Nanti sedikit ya, lagi. hanya tadi saya ini karena di penelitian yang Anda ini eksplorasi alternatif solusi, di penelitian ini kan metode permainan Magic. Ya. Sementara Anda munculkan ini di alternatif solusi game based learning. Ya, Ya. ya di mana coba carilah yang sesuai game based learning di di kajian literaturnya, karena beda di sini. Di sini metode berbasis metode permainan Magic. Ya, Pak. Adakah yang berhubungan tadi game based learning di literaturnya, Mbak, Ibu? Yang terakhir game edukasi logika matematika. Hmm. Model pembelajaran dapat meningkatkan nilai logika matematika, tapi Iya. untuk target mahasiswa di sini. Iya, enggak belum terlalu sesuai apa yang studi literaturnya itu. Maksud saya kalau tadi model pembelajaran ya memang model semuanya model. Ya. Ya. Tapi yang berhubungan tadi model game tadi itu model Game based learning. learning Iya. itu belum ada. Coba cari itu game based learning. Iya. Model pembelajaran game based learning dimasukkan di studi literatur. Iya. Ya. Karena tadi makanya saya terkecoh tadi di literaturmu itu metode permainan Magic, makanya saya usulkan ada model yang menaungi dia. Ya, kalau nanti saya. Iya, oke ya. Jadi itu mungkin nanti dicarikan. Ya, saya lanjutkan yang kedua atau? Ya, lanjut. Kebetulan cuma sampai yang permasalahan kedua Pak saya selesaikan. Nanti saya lanjutkan yang ketiga dan keempat. Ini untuk permasalahan kedua, yaitu guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif. Akar penyebab masalahnya itu adalah kurangnya metode analisis tujuan pembelajaran terhadap metode belajar pada target. Metode analisis tujuan pembelajaran. Kurangnya metode analisis tujuan pembelajaran terhadap metode belajar pada target peserta didik. Kurangnya metode analisis. Guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif. Oke, Pak Sarip saya tambahkan aja dulu. Iya, jadi, silakan Pak, silakan. Untuk yang masalah yang dipilih, apakah istilahnya yang nomor 2 itu, yang kolom 2? Iya, jadi usahakan masalahnya dari akar sisi masalah. Iya. Akar penyebab masalah. Bukan akar masalah. Masalah yang dipilih itu usahakan jangan dari guru. Iya. Masalah yang dipilih itu masalah yang ini. Ya, itulah yang saya katakan tadi Pak, bahwa ini kalau masalahnya guru susah diukur nantinya. Iya. Iya. Dibuat aja di bawahnya Mbak, apa kira-kira itu misalnya apa? Iya. Guru mengoptimalkan. Jadi cari ke siswanya dulu. Apa yang kurangnya metode analisis. Misalnya kan kalau siswa itu motivasi, hasil belajar, ya. Kurangnya metode analisis. Iya. Kalau di siswa itu ujung-ujungnya itu motivasi, hasil belajar, misalnya apa problema siswa misalnya. Siswa tidak fokus. Yep. Ya. Dicari nanti dan cari kemudian ya. Yep. Misalnya siswa kurang memahami materi pembelajaran atau apalah. Cari. Nanti saya koreksi Pak. Ya, nanti dicari itu ya. Jadi diusahakan di ini
Masalah yang dipilih itu masalah yang berasal dari siswa, karena nanti kan ujung-ujungnya ke siswa. Nah, kalau yang akar masalahnya itu bisa berasal dari siswanya, bisa berasal dari gurunya. Kalau akar masalahnya, ya, kalau akar masalahnya itu bisa dari siswa, bisa dari guru. Kurangnya metode analisis, tujuan pembelajaran terhadap mana dimaksud metode analisis? Iya, itu juga kurang. Iya. Seperti apa itu, Bu? Metode analisis. Misalnya gini, Pak, saat misalnya pada saat proses belajar terkadang gimana ya, saya tujuan pembelajarannya tidak fokus gitu. Jadi kadang kemana-mana, terkadang seperti itu. Jadi kadang pembelajarannya itu tidak efisien di samping dengan kan misalnya guru harus di samping guru harus menguasai kelas, kemudian pembelajarannya juga terkesan tidak terencana dengan baik. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Mungkin. Oh ya, begini barangkali Mbak ya. Kalau misalnya biasanya begini, biasanya di KD itu di satu RPP itu kan ada tujuan khusus ya. Kalau dulu atau tujuan pembelajaran atau tujuan atau sekarang disebut dengan apa namanya tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita selesai belajar mengajar itu tercapai itu semua. Ya begitu maksudnya kira-kira. Nah, kemudian tujuan itu kan dibuat dari tujuan yang akan dicapai itu yang akan diproses nantinya di materi. Ya. Jadi semua tujuan itu per item, misalnya ada berapa dalam satu RPP, misalnya ada 5 atau 4 tujuan, itu kan setiap tujuan itu satu, boleh kata satu bagian tersendiri atau satu apalagi namanya, satu bagian, ya misalnya bagian A untuk menjawab atau menjelaskan atau menyelesaikan untuk menjawab dari tujuan yang akan kita capai. Iya, ini barangkali mungkin yang dimaksud di situ adalah materi yang diberikan kepada siswa atau penjelasan materi kepada siswa tidak tercapai tujuan yang akan kita capai di tujuan pembelajaran. Begitu kira-kira maksudnya. Dari itu yang maksud dengan metode Pak. Terkesan kayak yang nggak fokus gitu Pak. Maksudnya menyebar proses. Pada saat pembelajaran mungkin kita sudah merencanakan targetnya ke A gitu, tapi ketika dalam prosesnya misalnya siswa ternyata ada bagian-bagian yang belum tercapai untuk mengejar target. Kadang kita kesana kemari jadinya Pak. Ya itu maksudnya penyajian materi yang tidak fokus oleh guru. Maksudnya tidak fokus pada tujuan yang akan dicapai. Artinya mengambang materinya. Begitu maksudnya kira-kira. Iya Pak, kadang di akhir pembelajaran itu ya karena kan di akhir pembelajaran gitu. Bu, di akhir pembelajaran itu kan bisa tujuan pembelajaran yang kita susung itu kan itu akan dijawab nantinya setelah pembelajaran dilakukan dengan membuat soal atau ulangan. Jadi ulangan misalnya ada 3 tujuan atau ada 4 tujuan, maka soal yang akan kita buat itu minimal 3, tapi tidak bisa kurang. Misalnya soal misalnya ada 4 tujuan kita susun, tidak bisa kurang dari 4 soal ulangannya nantinya setelah PBM selesai. Setelah kita menyelesaikan 1 KD ini. Tapi bisa lebih, bisa saja 10 soal kita buat untuk mengukur keberhasilan tujuan. Mohon maaf Pak, putus-putus suaranya Pak. Ya, jadi saya ulangi bahwa untuk mengukur tujuan pembelajaran itu harus kita apalagi namanya diukur pada saat selesai pembelajaran. Ya, jadi hasil pembelajaran itu diukur atau untuk diukur setelah selesai menyajikan 1 KD atau 1 RPP. Baru kita berikan ulangan. Ya.
Apa tujuannya itu? Apa betul hasil ulangan anak-anak kita dia bisa menjawab sesuai dengan tujuan yang kita susun di awal? Begitu maksudnya kira-kira. Iya, Pak. Ya. Jadi Iya, Pak. kalau seperti itu berarti apalagi penyajian materi atau metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak maksimal, tidak fokus. Itu barangkali kalau di situ akar masalahnya. Penyajian materi yang dilakukan guru tidak terarah atau tidak fokus. Bisa diulangi, mohon maaf. Ini kan saya perjelas dulu masalahnya. Ini kan dalam membuat RPP itu kan salah satu bagian dalam RPP itu adalah membuat tujuan pembelajaran. Iya kan? Ya, Ada Pak. tujuan pembelajaran di dalamnya itu disusun di awal. Nah, dari tujuan itu kita buatkan materi ajar. Ya. Berapa tujuan yang kita buat, itu kita buatkan materi ajar per bagian. Jadi misalnya tujuan pertama itu bagian A. Itu akan dijelaskan materinya di bagian A. Artinya setelah kita jelaskan itu bagian A, maka tujuan itu seharusnya sudah tercapai. Untuk mengukurnya apa tercapai atau tidak, itu diadakan ulangan. Ya, dibuatkan soal, dibuatkan instrumen untuk mengukur keberhasilan pembelajaran kita. Ya, kalau tujuannya tercapai, hasil ulangan itu menunjukkan bahwa penguasaan atau materi yang kita ajarkan tadi atau kita sajikan tadi, siswa dapat menjawab soal dengan bagus, berarti tujuan itu bisa tercapai. Tujuannya sudah berhasil, hasil pembelajaran kita sudah berhasil. Begitu maksudnya kira-kira. Ya. Kemudian misalnya tujuan yang kedua, misalnya di bagian B. Ya, bagian B juga kita buat materi, kita jelaskan materinya. Ya, sesuai dengan tujuan, tapi fokusnya itu mengarah ke tujuan. Jadi semua materi-materi penjelasan kita nantinya akan mengarah kepada tujuan yang kita susun di awal. Sehingga dikatakan tujuan pembelajaran itu tercapai. Begitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya, jadi barangkali ini di akar masalahnya itu adalah penyajian materi atau metode pembelajaran yang dilakukan guru tidak maksimal. Ya. Dan bisa juga peserta didik ya kurang kurang semangat atau motivasi siswa untuk mengikuti atau kurang konsentrasi. Kenapa tidak konsentrasi? Kenapa tidak berminat atau tidak motivasinya kurang? Karena tidak fokus, artinya mengambang penjelasan guru dari materi itu. Siswa tidak terlalu mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Pak, kira apa? Sinyalnya sering masukin. Oke, Hamdiana coba dibuka dulu kembali. Iya. Terpaksa kita Pak, balik ini karena dari analisis kita balik. Iya. Karena terpaksa kita balik ini anunya. Bukan dari masalah yang dipilih. Aduh sinyalnya nggak baik ini. Karena masalah yang dipilih tadi sudah ini. Yang tujuan akhirnya adalah project based learning, ya. Jadi analisisnya mau dia pilih ini project based learning. Kemudian media dan model-model pembelajaran inovatif. Ini bisa saja salah satu model pembelajaran inovatif itu adalah project based learning, ya. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa project based learning itu harus ada produk, ya. Jadi project based learning itu ada produk yang dihasilkan. Itu produknya nanti misalnya apakah yang berhubungan tentang pembelajaran apa tadi ya, matematika ya atau lain. Iya. Ya. Produktif Pak, produktif elektronika. Ya. Oh, produktif elektronika ya bisa saja ya. Ya bisa saja. Ya. Itu ya. Nanti
project based learning ini dilengkapi dengan media-media ya. Kalau hasil kajian literatur Ya, Pak. ya. Kemudian di apa namanya masalah apa ini? Di akar masalah ya, di akar masalahnya ya apa namanya model apa atau pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum pembelajaran inovatif ya, pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum inovatif ya. Nanti dipilih aja masalahnya apa. Siswa misalnya tidak kalau misalnya akar masalah yang dipilih apa yang kolom kedua itu, kolom keduanya ya bisa saja nanti saya bilang itu hanya hasil belajar bisa, motivasi bisa, minat bisa ya. Nanti tinggal yang ini Pak ya, yang Hamdiana yang mencari yang sesuai dengan sesuai dengan pengalamannya ya. Ya, Pak. Kalau di siswa kan itu aja biasa, hasil belajar, motivasi, minat ya, macam-macam itu aja yang ini. Tapi sumbernya dari siswa supaya nanti bisa diukur ya. Hasil belajar siswa menurun misalnya, bisa motivasi, bisa minat atau apa ya, atau presentasi kehadiran siswa rendah, bisa saja begitu ya. Presentasi kehadiran siswa ya. Nanti dicari apa-apa yang di situ. Bisa ditambahin Ya, itu yang bersifat inovatif dan kontekstual yang di kolom kedua yang kolom ketiga ya, dan kontekstual. Iya. Yang ini Pak ya? Ya, dan tambah dan kontekstual. Ya, carilah yang masalah yang kontekstual itu apa nanti. Model yang kontekstual ada contextual teaching learning. Itu pendekatan. Ini ada di referensi saya Pak, sudah saya masukkan. Iya. Sudah benar itu, udah benar ya, udah benar, sudah ada contextual teaching learning, itu pendekatan. Yaitu bagaimana kontekstual kan, yang kontekstual ya, apa istilahnya, yang nyata ya, kita membawa ke tempat yang nyata ya, memberikan contoh-contoh yang nyata, biasanya kontekstual teaching learning. Pengetahuan dalam kehidupan siswa. Iya, kehidupan. Kan antara pengetahuan yang ada untuk diterapkan dalam kehidupan. Iya. Ini Pak, saya sedikit mungkin Pak sedikit curhat Pak. Kebetulan kenapa saya memutuskan ini karena memang saat sekarang ini sedang proses Pak. Maksudnya sudah direncanakan model pembelajaran proyek ini kebetulan untuk kelas 11 di sekolah saya. Jadi kenapa saya angkat di sini mungkin biar lebih bisa langsung diterapkan. Cuma mungkin bagian perumusan masalah dan akar penyebabnya itu masih kurang mungkin Pak. Ya, itulah tadi makanya saya karena di masalahnya tadi, masalah yang dipilih dihapus, tidak sesuai, makanya saya balik ya. Harus dari belakang project based learning-nya dilihat. Ya, hanya perlu tadi saya sampaikan penekanan bahwa di project based learning harus ada produk. Ya. Nanti di project based learning itu di dalamnya bisa ada pembelajaran apa namanya tadi, contextual teaching learning, CTL ya, contextual teaching learning. Itu pendekatan, bukan model. Itu pendekatan. Bisa ada 2 pendekatan mungkin kalau bisa. Tapi biasa ada orang mengatakan nggak bisa 2 pendekatan. Kalau yang pendekatan bisa misalnya scientific, itu pendekatan, bukan model ya. Jadi scientific itu adalah pendekatan. Nanti kalau teknik apa namanya, metodenya macam-macam di dalam bisa ya, macam-macam metode. Oke,
Oke, saya kira jelas ya, Hamdiana. Ya. Sudah jelas, Hamdiana? Iya, Pak. Insya Allah nanti saya perbaiki bagian. Kalau yang lain, yang ketiga sudah habis ya? Sudah semuanya. Belum, Coba lihat lagi ke bawah. Coba lihat ke bawah. oh ya, mungkin masih salah juga di analisis masalahnya. Kalau Dilihat. salah kan diperbaiki, daripada salah tidak diperbaiki. Iya, Pak. Baru wawancaranya Pak yang saya sudah masukkan kajian literatur sama Oh iya, analisisnya nanti belum. aja itu. Nah, temannya nanti lain. Kalau di mana Boy Malam itu ada mahasiswa saya di situ mengajar. Kebetulan kemarin pas IHT Pak datang salah satu pengiannya. Oh, hanya datang di sana. Saya kira. Ya, saya nggak ke sana, tapi. Oh, saya kira Diana ke sana. Kira ada. Oke, Ya, ada mahasiswa kami. Saya mengambil kesempatan untuk mewawancarai beliau sebagai. Iya, nggak apa-apa, bagus itu bagus. Ya, Oke, ada saya kira cukup untuk Hamdiana ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sebentar sore ini bisa diselesaikan ini, muncul lagi sebentar sore ya jam 2. Insya Allah Pak. Supaya lebih bagus lagi. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya kembalikan ke Pak Sarip. Ya, izin stop share Pak ya. Iya. Oke Pak. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Ya, saya kira itu tadi dari Pak siapa namanya? Pak admin bisa istirahat, Pak. Bisa istirahat ya, aja dulu. Apa kan banyak diladeni ya. Tidak usah ditampilkan ya. Nanti. Oke. Siapa lagi yang Bapak Ibu yang mau menampilkan hasil kerjanya? Ada Pak siapa tadi ya? Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf ya? Iya Pak, boleh Pak. Iya, silakan Pak Ma'ruf. Kalau saya lihat Pak Ma'ruf ya. Iya, Pak Ma'ruf sering-sering yang lain ini mana ini? Saya lihat yang lain. Nanti ada yang salah, kayaknya Pak Laudrin itu mau sekali minta ditampil itu. Kasihan Pak. Nanti jalan terus ya. Ya. Tidak bertanya kemudian jalan terus itu bisa tersesat itu. Oke ya. Oke, silakan Pak Ma'ruf ya. Sebentar menyusul Pak Alfian ya. Ya, silakan Pak Ma'ruf. Iya Pak, izin share screen Pak. Ya, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, permasalahan pertama saya adalah menurunnya motivasi belajar siswa COVID-19 agar penyebab masalahnya adalah kurangnya ketertarikan siswa terhadap materi yang disebutkan oleh guru. Dari beberapa eksplorasi alternatif solusi yang saya pilih adalah model pembelajaran yang dipilih adalah project based learning, Pak. Alasannya, pertama model pembelajaran ini dapat menumbuhkan kemandirian, kerjasama, dan aspek psikomotorik siswa untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam meningkatkan ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran. Yang pertama kelebihannya, berikan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna bagi siswa. Kedua, pembelajaran yang inovatif yang menekankan pada kegiatan kompleks dengan tujuan pemecahan masalah dengan berdasar pada kegiatan itu sendiri. Yang ketiga, langsung materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jika pembelajaran siswa akan jauh lebih terasa nyata. Yang keempat, kegiatan juga bersifat kolaboratif ataupun berkelompok yang menekankan pada lingkungan. Siswa menjadi aktif. Kekurangannya adalah memberikan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan pengerjaan proyek. Yang selanjutnya, banyaknya peralatan yang harus digunakan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Yang ketiga, memerlukan pengeluaran biaya yang cukup banyak. Yang keempat adalah bagi peserta didik yang memiliki kelemahan atau kekurangan terhadap pemahaman materi dan
pengumpulan informasi serta percobaan yang dikerjakan, maka akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Ini adalah permasalahan yang kedua setelah saya revisi. Yang kemarin ada permasalahan di guru, di sini saya ubah menjadi pembahasan ketiga yang ada revisinya, Pak. Ini masih yang kemarin. Ya. Kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas. Model yang saya pilih adalah model pembelajaran problem based learning. Yang ini alasannya, pertama, alasannya adalah problem based learning dapat membangkitkan pemahaman siswa terhadap masalah, keinginan memecahkan masalah tersebut melalui model ini. Saya harapkan nantinya siswa bisa bekerja sama atau berkolaborasi untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran yang diberikan dengan bersama-sama menentukan solusi atas permasalahan tersebut. Kelebihannya adalah model pembelajaran ini adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan masalah untuk diselidiki sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengembangkan pengetahuan baru bagi siswa melalui proses kerja kelompok yang membutuhkan penyelesaian nyata sehingga membuat siswa berprestasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pembelajaran. Menantang siswa untuk bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata dengan mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada materi pembelajaran. Kelemahannya adalah manakala siswa memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya adalah rendahnya, ini yang saya revisi Pak, yang kemarin ada kaitannya dengan guru. Yang ketiga, rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam mendokumentasikan materi pelajaran. Masalahnya adalah penjelasan yang disampaikan oleh guru tidak menarik. Model yang saya pilih adalah model pembelajaran yang dipilih adalah Contextual Teaching and Learning, CTL. Alasannya adalah CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Penjelasan di atas diharapkan akan meningkatkan keaktifan dan tentunya hasil belajar bagi siswa. Kelebihan dari metode ini adalah pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan untuk menemukan materi. Yang kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Yang ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Kelemahannya adalah sulitnya memilih informasi atau materi pembelajaran siswa di kelas karena tiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, penerapan model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak semua siswa dapat beradaptasi dengan model pembelajaran ini. Yang ketiga, adanya kesenjangan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah dan berimbas pada kurangnya rasa percaya diri pada siswa. Yang keempat, keaktifan menjadi kunci dalam proses pembelajaran model ini. Karena itu, siswa yang pasif akan kesulitan mengejar ketertinggalannya. Yang kelima, model pembelajaran kontekstual lebih menekankan keaktifan siswa dibandingkan guru. Oleh karenanya, peran guru tidak terlalu berpengaruh pada proses pembelajaran ini. Pelajaran siswa. Yang keempat adalah kurangnya kemampuan siswa dalam mengerjakan soal HOTS. Model pembelajaran yang dipilih adalah Discovery Learning. Alasannya adalah Discovery Learning sebagai model pembelajaran yang mampu mengarahkan serta menuntut siswa menjadi aktif melalui tahap menemukan dan mengkaji sendiri permasalahan yang berbasis HOTS.
sehingga mereka belajar untuk berpikir analitis dan menemukan pemecahan masalah yang dihadapi secara mandiri. Kelebihannya, siswa diarahkan untuk mampu mengevaluasi argumen mereka sendiri dan argumen orang lain. Yang kedua, siswa diarahkan untuk mengatasi masalah disertai solusi yang beralasan kuat. Kelemahannya Pak, belum saya masukkan Pak. Sekian Pak, terima kasih Pak atas mohon masukan. Oke, terima kasih Pak. Iya. Iya. Ini yang apa lagi namanya? Coba di bagian pertama Pak. Ya. Menurunnya motivasi belajar siswa pasca COVID. Ya, kurangnya ketertarikan siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Ya. Nah, kemudian kajiannya jadi yang pertama Pak, ini sesuai dengan kemarin disarankan Pak Supriyadi bahwa linknya itu Pak ditempatkan di bagian bawah. Oke, Pak, siap, Pak. Ya, ya, ditempatkan di bawah dari hasil kutipan itu. Ya, biasanya begitu di link. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah di analisis alternatif solusi, itu sudah bagus, sudah diberikan alasan ya sesuai dengan format yang diberikan bahwa dalam memilih dari hasil analisis alternatif solusi berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi, maka ditentukan satu atau dipilih satu model pembelajaran. Ya, tentu model pembelajaran ini harus sesuai dengan materi, ya, materi dengan berdasarkan masalah yang diangkat, ya, berdasarkan masalah dan akar masalah yang diangkat. Ya. Karena tujuannya bahwa pemilihan model pembelajaran ini itu sedapat mungkin dapat menjawab, ya, dapat menjawab permasalahan, ya, atau dapat menemukan keluar dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Itu tujuan utamanya, ya. Nah, kemudian, ya, itu yang harus kita, yang ada di pikiran kita, ya, yang ada di pikiran kita bahwa model apapun yang kita pilih harus kita sesuaikan, ya, sesuaikan dengan materi atau KD yang kita ajarkan. Apakah itu KD-nya adalah KD berhubungan masalah praktek atau misalnya KD berhubungan masalah teori, ya, itu harus disesuaikan dengan model yang akan kita pilih. Karena tujuan kenapa saya sarankan seperti itu, karena model itu harus menyelesaikan masalah setelah kita melaksanakan PBM-nya atau setelah kita melaksanakan pembelajaran di kelas nantinya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa jangan lebih banyak kekurangannya, ya. Jangan, kalau kita mau memilih model pembelajaran, jangan yang lebih banyak kekurangannya daripada yang kelebihannya. Ya. Karena kalau misalnya ada suatu model pembelajaran lebih banyak kekurangannya, ya berarti itu model itu kurang apa lagi namanya, kurang cocok dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi sedapat mungkin itu harus lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Itu barangkali saran saya. Ya, Pak, siap. Ya. Kemudian, ya, saya kira untuk sementara dari saya demikian. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan masukan, ya, berikan masukan dari permasalahan yang diangkat oleh Pak Ma'ruf ini. Saya persilakan. Ada barangkali Bapak Ibu yang mau memberikan saran, masukan, saya persilakan. Model pembelajaran proyek basic learning.
Ada Bapak Ibu yang mau berikan masukan? Ya. Kalau yang permasalahan yang pertama ini Pak, saya kira sudah runtuh. Tinggal yang saran berikutnya di model ini Pak, kita jangan lupa sintaksnya nanti Pak. Ya, Pak. Pada saat penyusunan rencana aksi ya, atau pada saat pembuatan perangkat pembelajaran RPP. Jadi harus ada sintaks yang sesuai dengan model yang Bapak pilih. Ya, karena dari sintaks itu Pak menandakan bahwa ini sudah cocok dengan sudah sesuai dengan langkah, karena biasanya sintaksnya itu ada langkah, itu masuk di langkah-langkah pembelajaran. Ya. Saya kira itu Pak. Yang kedua Pak Ma'ruf. Pak. Permasalahan yang kedua Pak. Kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas. Siswa tidak memahami materi. Siswa tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ya. Sama tadi Pak ya, ini linknya ditempatkan di bawah. Kemudian model yang dipilih adalah problem basic learning. Katakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan. Ya. Kemudian alasannya. Ya, saya kira sudah bagus ini Pak. Kemudian coba naikkan lagi terus Pak. Yang ketiga, rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam mendokumentasikan materi. Rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam mendokumentasikan materi pelajaran. Maksudnya mendokumentasikan dalam bentuk apa ini Pak? Baik, untuk mencatat penjelasan guru. Oh gitu. Oh, mencatat ya. Penjelasan yang disampaikan oleh guru tidak menarik. Bapak milih model CTL contextual teaching gini. Ya, tidak kontekstual ya. Jadi tapi saya tanya Pak Ma'ruf ya, saya ini kira-kira bisa diukur ini Pak. Setelah kita menggunakan model pembelajaran CTL ini, kira-kira seperti apa instrumennya ini Pak, untuk mengukur bahwa keaktifan siswa dalam mencatat materi pada saat penjelasan itu bisa meningkat. Jadi memang harus ada instrumen khusus Pak ya. Iya Pak. Ada, jadi itu harus dipikirkan dari sekarang Pak. Karena nantinya itu akan kita ujikan pada siswa setelah pembelajaran selesai, dan hasilnya itu harus mudah-mudahan bisa meningkat ya, meningkat dari sebelumnya, terutama meningkat ya, jadi seperti apakah peningkatannya itu nantinya. Karena itu tujuan anunya Pak, itu yang kalau misalnya kita tidak mengukur ya, misalnya kita tidak mengukur, tidak ada instrumen untuk bisa mengungkap, menyelesaikan masalah siswa, ini yang susah juga ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa kita mengukur, buatkan instrumennya untuk melihat keberhasilan dari hasil pembelajaran CTL ini ya. Itu yang saya sarankan ke Pak Ma'ruf, supaya nantinya pada saat membuat di
DRPP itu Pak, ya setelah jadi RPP tentu ada instrumen-instrumen yang harus kita buat untuk mengukur keberhasilan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Iya, Pak. Saya kira itu Pak Maruf, Iya, Pak. saran dari saya. Mungkin ada dari Pak Supriyadi, silakan Pak. Ya, saya tambahkan dulu. Yang dimasuk penjelasan disampaikan guru tidak menarik, yang bagaimana itu Pak? Ya. Ketika di Pak. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaannya, penjelasan disampaikan oleh guru tidak menarik, maksudnya Pak ketika tidak menarik di siswanya Pak, maksudnya Pak tidak menarik di siswa, karena kemungkinan pertama sekali lagi penjelasan yang disampaikan oleh guru tidak menarik di siswa, maksudnya adalah ketika siswa kita berhadapan dengan siswa, ketika kita mengajarkan praktek atau teori, siswa tidak merasa bahwa materi yang disampaikan itu tidak penting Pak, dan sehingga mereka rata-rata penjelasannya guru atau materinya yang tidak menarik? Penjelasan Pak, penjelasan dan materi Pak. Hah? Materi Pak, materi. Di sini kan akar masalahnya dalam mendokumentasi materi pelajaran. Maksudnya Pak, yang di persoalan nomor 3 ini ketika proses pembelajarannya Pak, yang saya maksud Pak, bisa dua-duanya Pak, antara sering jalan materi dan penjelasan. Ketika kita menyampaikan, ketika kita menjelaskan materi. Apakah bisa diselesaikan dengan CTL itu Pak Maruf? Dari jurnal yang saya baca tadi malam Pak, yang di sampingnya, dan tidak banyak Pak penelitian tentang rendahnya tingkat keaktifan siswa ini Pak, yang salah satunya yang siswa yang yang kurang dalam mencatat dan mendokumentasikan. Yang keaktifan di sini banyak Pak, indikator-indikatornya yang saya baca di jurnal-jurnal ini, dan salah satunya adalah mencatat Pak, ketika siswa dalam mencatat. Dan kalau saya Pak Maruf lebih difokuskan saja begini di masalah yang dipilih, rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Jangan mendokumentasikan materi. Itu nanti menjadi ini. Kalau keaktifan siswa bisa terukur, tetapi kalau mendokumentasikan nanti dipilih lagi apakah dia dokumentasikan atau tidak. Jadi rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Iya. Iya. Nah, di situ nanti bisa bahwa model yang dipilih guru tidak berbasis berbasis kooperatif kayaknya, ya. Bukan pembelajaran kooperatif. Karena kalau pembelajaran kooperatif itu mengharapkan keaktifan siswa. Ya, pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak pembelajaran kooperatif. Ya. Di bagian kedua, bagian kolom ketiga. Yang penjelasan itu dirubah, penjelasan yang dirubah. Penjelasan yang disampaikan oleh guru. Akar masalahnya. Yang Pak. Iya. Akar masalahnya, jangan penjelasan, hapus semua itu. Iya Pak, siap. Iya. Iya. Akar masalahnya pembelajaran yang dilakukan oleh guru bukan pembelajaran kooperatif. Bukan metode di situ, Pak. Ya, metode kooperatif saja, apakah metode atau apa nanti dicari ya. Siapa? Metode kooperatif. Kooperatif itu bisa tadi yang
semuanya yang CTL apa semuanya biasanya kooperatif. Jadi ada pengelompokan. Jadi ada pengelompokan siswa kemudian diskusi itu kooperatif. Ya, jadi macam-macam itu pembelajaran kooperatif. Ya Pak, salah satunya inilah CTL Pak yang Ya, salah satunya CTL. Nah, itu baru apa namanya? Ada apa namanya? Link antara satu kolom dengan kolom yang lain ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Nanti kau cari apakah namanya pembelajaran kooperatif atau metode kooperatif. Kayaknya pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif itu termasuk sebenarnya macam-macam itu. Ada model-model kooperatif itu misalnya jigsaw apa semua kooperatif semua. Jadi cirinya itu mengelompokkan siswa. Jadi dia buat kelompok-kelompok siswa itu kooperatif, pembelajaran kooperatif. Kalau dia ceramah itu bukan kooperatif. Ya, nama lain daripada ceramah itu bukan pembelajaran kooperatif. Artinya ceramah. Ya, nah, oke. Kata lainnya. Terima kasih Pak. Iya. Ini yang keempat Pak. Yang keempat, kurangnya kemampuan siswa SMK dalam mengerjakan soal HOTS. Ya. Kurangnya kemampuan siswa dalam berliterasi. Ya. Kajiannya, eksplorasinya apa ya? Langsung ke Discovery Learning Pak. Oh ya. Discovery Learning ya, bisa. Jadi cari hubungannya antara penyelesaian Discovery Learning untuk menyelesaikan soal-soal HOTS ya. Ya, Mas. Ya. Oke, saya kira itu enggak ada masalah. Terima kasih Pak. Iya. Izin stop share. Jam berapa nih Pak Syarif? Pak. Ya, saya kira sudah lewat waktunya Pak. Ya, sore lagi ya. Jam 2. Insya Allah Pak. Jam 2 lagi. Nah. Iya. Oke, saya kira ini ya. Mudah-mudahan nanti sore yang lain bisa tampil lagi ya. Supaya nanti besok lebih baik lagi. Ya, hasil yang diperoleh, kan namanya itu workshop. Itu harus ada hasilnya. Sama dengan tadi project based learning itu harus ada hasilnya. Ya, jadi diharapkan nanti semakin bagus ya. Semakin terarah setelah kita berdiskusi lebih panjang tentang ini. Tapi saya selalu sampaikan bahwa kita memilih masalah itu sudah ada di kepala kita jawabannya ya. Kita sudah berhipotesis ya bagaimana mengatasi problem yang kita sampaikan itu di dalam pembelajaran kita ya, bukan di luar pembelajaran. Karena yang mau diselesaikan itu seperti tadi disampaikan Pak Syarif adalah penyelesaian di di pembelajaran kita, bukan di luar kelas. Ya, bukan di luar kelas. Kalau di luar kelas urusannya manajemen, urusannya kepala sekolah, urusannya ya, urusannya orang tua, urusannya siapa-siapa. Jadi yang kita mau tangani ini adalah urusan yang ada di kelas kita masing-masing nantinya. Oke, saya kira untuk hari ini kita cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.